Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aya Andini, kelas 3A, Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang konsep filosofis mengenai pendidikan pandangan Suhrawardi. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Islam dengan dosen pengampu Bapak Arif Maulana MUD. Suhrawardi adalah filsuf Islam yang datang memberikan warna baru dalam pemikiran filsafat Islam pasca Ibnu Rushd. Nama lengkap Suhrawardi adalah Syekh Syihab al-Din Abu al-Futuh Yahya Ibnu Habashi Ibnu Amirak al-Suhrawardi. Dilahirkan di Suhrawardi, Iran Barat Laut pada tahun 548 Hijriah atau 1153 Masehi. Suhrawardi dikenal dengan nama Syekh al-Isyraq atau Master of Illuminationis atau Bapak Pencerahan, Al-Hakim, Sang Bijak, dan Al-Maktul, yang terbunuh. Julukan Al-Maktul ini berhubungan dengan kematiannya dengan cara dieksekusi, juga sebagai perbedaan dari dua tokoh lainnya yang mempunyai nama Suhrawardi, yaitu Abdu al-Qahir Abu Najib al-Suhrawardi sebagai pengarang buku Adab al-Muridin atau Perilaku Santri, dan Abu Habs Umar Syihab al-Din al-Suhrawardi al-Baghdadi sebagai pengarang buku Awarib al-Ma'arib yang dikenal dengan guru sufi resmi. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi manusiawi setiap individu, baik potensi fisik, cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiawian universal. Teori Suhrawardi al-Maktul terkait dengan teori cahaya yang meyakinkan kita bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah berasal dari cahaya Tuhan yang dapat memberi pijakan baru bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu dalam mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, yaitu dengan cara mendekatkan kepada sumber cahaya ilmu pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan adalah apa yang diberikan oleh cahaya, bukan pemberian objek yang diketahui. Jiwa dalam hal ini adalah hal yang membentuk objek tersebut. Apa yang ditemukan jiwa dalam alam analogi atau alam ide melalui perantara sebuah cahaya akan terrealisasikan dalam alam nyata. Apa yang diberikan cahaya kepada jiwa adalah kebenaran, sedangkan apa yang diberikan akal melalui akal adalah kepalsuan. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan yang dinamis dan harmonis, mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dengan cara mampu berkomunikasi berdasar ajaran agama dengan informatif, baik, logis, dan benar. Konsep manusia dan hubungannya dengan pendidikan. Berbicara tentang manusia, Suhrawardi memiliki pandangan tersendiri, sebagaimana disebutkannya bahwa manusia tidak diciptakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Nur Al-Anwar hanya memunculkan satu saja secara langsung, yakni Nur Al-Aqrab atau cahaya terdekat. Suhrawardi berkata, maka yang muncul pertama kali darinya adalah cahaya murni tunggal, yaitu cahaya terdekat dan cahaya teragung. Suhrawardi menambahkan bahwa tidak ada satu yang muncul dari cahaya maha cahaya selain cahaya terdekat. Dengan demikian, manusia tidak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, dan manusia bukan ciptaan pertama Allah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memunculkan Yashdur, Nur Al-Aqrab secara langsung. Hal ini dikarenakan manusia memiliki fisik, dan fisik manusia berasal dari kegelapan, bukan cahaya. Jasad manusia pada awalnya diciptakan dari tanah,
baru kemudian ditiupkan roh, yang menjadikan manusia dapat menikmati kehidupannya. Kegelapan tidak akan mungkin dipancarkan oleh cahaya maha cahaya secara langsung. Karena alasan itu, Al-Nur Al-Anwar tidak memunculkan manusia secara langsung, namun memunculkan manusia dengan perantara. Selanjutnya, yaitu mengenai epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi pendidikan Islam adalah objek pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, dan cara mengukur benar tidaknya pengetahuan yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, akhlak, mengembangkan fitrah, dan semua potensi manusia secara maksimal, sehingga menjadi muslim yang baik, memiliki pola pikir logis kritis, beriman, bertakwa, berguna bagi diri dan lingkungannya, dan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat sesuai dengan ajaran Islam. Pengetahuan dicari dengan akal, dan temuannya diukur dengan akal pula. Dicari dengan akal dimaksud adalah dicari dengan berpikir logis, dan diukur dengan akal artinya diuji apakah temuannya logis atau tidak. Bila logis benar, dan bila tidak maka salah. Akan tetapi, pada proses pembuatan aturan itu, ternyata temuan akal itu seringkali bertentangan. Sementara temuan-temuan tersebut semuanya logis. Sebagai contoh, para filsuf Yunani kuno dapat membuktikan bahwa bergerak sama dengan diam, keduanya sama logisnya. Apakah anak panah yang melesat dari busurnya bergerak atau diam? Dua-duanya benar. Apa itu bergerak? Bergerak ialah bila sesuatu pindah tempat. Anak panah itu pindah dari busur ke sasaran. Jadi anak panah itu bergerak. Anak panah itu juga dapat dibuktikan diam. Diam ialah bila sesuatu pada sesuatu waktu berada pada suatu tempat. Anak panah itu setiap saat berada pada satu tempat, jadi anak panah itu diam. Ini pun benar, karena argumentasinya logis. Jadi bergerak sama dengan diam, sama-sama logis. Dan sebab aturan itu pula mendapat kesepakatan, maka diperlukan empirisisme. Kemudian apa hubungan manusia dengan pendidikan? Hubungan manusia dan pendidikan ini sangat erat karena mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidupnya. Manusia disebut juga Homo sapien, yang artinya sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Kemudian, salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Berawal dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan rasa ingin tahu, maka timbullah ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Dalam hidupnya, manusia digerakkan oleh sebagian kebutuhan untuk mencapai suatu dan sebagian lagi oleh tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat. Manusia bukan hanya mempunyai kemampuan-kemampuan, tetapi juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Manusia tidak hanya memiliki sifat-sifat yang baik, namun juga mempunyai sifat-sifat yang kurang baik. Menurut pandangan manusia mempunyai keinginan untuk mempertahankan hidup dan menjaga agar kehidupannya menjadi lebih baik. Maka dari itu, setiap manusia membutuhkan pendidikan. Melalui pendidikan pula, perkembangan kepribadian manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik, dan melalui pendidikan, kemampuan tingkah laku manusia dapat didekati dan dianalisis secara murni. Kemampuan seperti itulah yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan yang lainnya. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan karena manusia dapat tumbuh berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan baik
baik itu secara jasmani maupun bersifat rohani. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang optimal sebagai manusia. Dalam ajaran agama Islam, memandang bahwa manusia sebagai tubuh, akal, dan hati nurani. Potensi dasar manusia yang dikembangkan itu tidak lain adalah bertuhan dan cenderung kepada kebaikan bersih dari dosa, berilmu pengetahuan, serta bebas memilih dan berkreasi. Selanjutnya, apa kritik terhadap dunia pendidikan hari ini dan bagaimana solusinya? Pendidikan khususnya pendidikan di Indonesia ini sangatlah kaku, birokratis, dan seperti hampa makna. Pasalnya, penerapan sistem pembelajaran yang dipakai dinilai sangat terpaku pada standar-standar, pada target muatan kurikulum, hampa makna, dan dimungkinkan kurang pragmatis. Apabila sistem tersebut masih dijalankan di Indonesia, maka akan menghasilkan sarjana yang kurang bermutu. Kekakuan pembelajaran tersebut dinilai tidak hanya di jenjang pendidikan dasar, melainkan hingga jenjang perguruan tinggi. Apalagi khususnya sekarang dengan adanya musibah COVID-19 ini, pendidikan kita sekarang ini dipaksa untuk berubah, bukan saja dari model pembelajarannya, tetapi juga menginspirasi tentang orientasi. Kendati demikian, solusi yang diharapkan oleh kita semua yakni pendidikan memang perlu perubahan yang menyeluruh, mulai dari arah, tujuan, orientasi, hingga aspek-aspek operasional dan kebermanfaatan produk. Sekian pemaparan materi mengenai konsep filosofis pendidikan, pandangan Suhrawardi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.